Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan tentang statistik cukup. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas statistik cukup ya, cara menentukannya dengan definisi ya. Nah, sekarang kita akan menentukan ya statistik cukup dengan cara yang lain, yaitu dengan metode faktorisasi Niemann ya. Oke. Tulis ya, kita akan membahas statistik cukup gitu ya, yaitu cara menentukan statistik cukup. Oke, karena yang sebelumnya sudah saya beri nama cara 1, sekarang saya beri nama cara 2 ya, yaitu dengan metode faktorisasi Niemann. Oke, jadi bagaimana cara menentukan statistik cukup dengan metode ini? Oke, saya tulis ya. Nah, ini cara yang saya tulis ini penjabaran ya dari teorema yang sudah ada di buku ya. Nanti silahkan kalian pelajari yang ada di buku atau di handout ya mengenai teorema terkait dengan metode faktorisasi Niemann ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara teknik ya bagaimana cara menentukan statistik cukup dengan metode ini ya. Oke. Jadi di sini misalkan kita punya sampel random ya, X1, X2 sampai dengan Xn. Dia adalah sampel random dari X ya. Dengan X ini dia memiliki densitas Fx, theta. Dengan theta di sini adalah satu parameter dari ruang parameter omega. Nah, perhatikan bahwa masing-masing sampel random yang kita bahas di sini dia berdistribusi identik dan juga saling bebas ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita akan menunjukkan statistik cukup ya. Bagaimana caranya? Jadi di sini suatu ya statistik Y sama dengan U X1, X2 sampai dengan Xn itu adalah statistik cukup untuk theta jika dan hanya jika terdapat fungsi non negatif Oke, di sini fungsinya saya notasikan ya supaya lain. Ini udah ada F. Nah, ini saya notasikan dengan V dan C ya. Saya notasikan dengan V. Sorry. V dan C. Oke. Sehingga kita akan dapatkan bahwa fungsi peluang bersama atau bisa kita tuliskan fx1, theta dikalikan fx2, theta dan seterusnya dikalikan fxn, theta itu adalah perkalian ya dari V X1 sampai dengan Xn ya. Kita kalikan
dengan psi U X1 sampai dengan Xn ya, tergantung dari parameter theta. Oke, seperti ini ya. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa fx1, theta dikalikan fx2, theta dan seterusnya sampai fx, theta itu perkalian ya dari dua fungsi non negatif phi dan juga psi ya. Nah, perhatikan bentuk fungsi phi dan psi ini gitu ya. Nah, di mana phi di sini ya tidak tergantung dari theta dan sedangkan psi-nya di sini dia tergantung dari theta ya kan? Tergantung dari theta ya, hanya melalui apa? Hanya melalui UX1 sampai dengan Xn. Oke, nah coba ya dipahami dulu untuk cara ya menentukan statistik cukup dengan metode faktorisasi Neyman ini terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita akan membuktikan ya suatu statistik tertentu merupakan statistik cukup dengan metode faktorisasi Neyman ini. Nah, kalau coba ya kita ulas sebentar, apa sih yang diketahui di sini? Tentu kita akan diketahui sampel random X1 sampai dengan Xn gitu ya dari X. Densitasnya di sini adalah X ya, fx, theta. Nah, kita juga sudah diketahui bahwa Y ya ini adalah suatu statistik ya. U X1 X2 sampai dengan Xn ya. Dia merupakan statistik cukup jika dan hanya jika kita bisa menemukan fungsi-fungsi non negatif ini ya. Ada phi dan juga psi ya, psi. Nah, kita harus bisa membentuk atau menunjukkan bahwa hasil perkalian dari masing-masing fungsi dari setiap xi ini fungsinya dia akan sama dengan perkalian dua fungsi non negatif, di mana masing-masing kita perhatikan di sini ada phi dari x1 x2 sampai dengan xn ya yang tidak tergantung dari theta, dan juga psi yang di sini dia tergantung dari theta hanya melalui UX1 sampai dengan Xn. Nah, UX1 sampai dengan Xn ini kan adalah Y kita. Ya kan? Ini adalah Y kita. Y kita. Oke, seperti ini ya. Nah, kita akan coba tunjukkan penerapannya dari metode ini ke suatu contoh. Nah, kita akan mengerjakan sama dengan contoh yang kita bahas di part 1 ya untuk video di statistik cukup ini. Nah, saya tulis kembali ya untuk contoh satunya. Oke. Di contoh 1 yang kita bahas ya di sini diketahui ya, misalkan ada X1, X2 sampai dengan Xn yang merupakan sampel random dari populasi yang berdistribusi normal N mu, 1 ya. Nah,
buktikan bahwa Y sama dengan X bar ini adalah statistik cukup untuk mu. Oke. Nah, kita akan mengerjakan ini dengan metode faktorisasi Niemann ya. Oke. Saya bisa tuliskan ya, ini kan dia fungsi peluang bersama ya kan. Nah, ini kita bisa tuliskan juga dengan VI sama dengan 1 sampai dengan N ya, dari Fxi ya, yang bergantung dengan parameter theta gitu ya. Oke. Nah, saya tulis di sini ya, berarti kita mau menunjukkan ya VI sama dengan 1 sampai dengan N ya dari Fxi. Oke, dia di sini tergantung dari parameter mu, 1 ya. Oke. Nah, dia berarti kan sama dengan saya punya Fx1 dari mu, 1 ya. Saya kalikan dengan Fx2 mu, 1 dan seterusnya sampai Fxn mu, 1. Nah, sehingga kita bisa tuliskan dia sama dengan 1/2V dikalikan E pangkat min setengah Xi min mu. Ini Fx1, berarti saya tulis langsung di sini X1 ya. Dikuadratkan dikalikan dengan 1/2V E pangkat min setengah X2 min mu kuadrat dan seterusnya sampai 1/2V E pangkat min setengah Xn min mu dikuadratkan. Nah, ini dapat kita sederhanakan ya, bentuknya menjadi 1/2V dipangkatkan N dikalikan E pangkat min setengah dari sigma I sama dengan 1 sampai N Xi min mu dikuadratkan. Nah, kita bisa sederhanakan bentuk ini menjadi 1/2V pangkat N kali E pangkat min setengah. Saya uraikan ya bentuk ini ya. Jadi sigma Xi ya min langsung ya Xi kuadrat ya, Xi kuadrat min 2 mu sigma Xi ditambah sigma mu ya, I nya sama 1 sampai N sehingga saya bisa tulis N mu kuadrat. Oke. Berarti kita bisa tuliskan menjadi 1/2V pangkat N kali E pangkat min setengah sigma Xi kuadrat ditambah mu sigma Xi dikurangi setengah N mu kuadrat ya. Nah, ini kan harus kita bisa bentuk ya, supaya apa benar sih dia merupakan perkalian dari dua fungsi non negatif V dan Psi ya, dengan ketentuan V ini tidak tergantung dari theta dan Psi ini tergantung dari theta hanya melalui Y ya. Y tadi adalah X bar. Nah, sehingga coba kita lihat kita bisa ubah menjadi ketentuan itu atau tidak. Nah, ini kan saya mempunyai yang tidak bergantung dengan mu kan ini ya kan, sedangkan ini dia tergantung dengan mu. Nah, coba kita pisahkan ya, sehingga saya bisa tuliskan di sini 1/2V pangkat N dikalikan E pangkat
min setengah sigma xi kuadrat gitu ya, dikalikan E pangkat mu sigma xi dibagi dengan E pangkat setengah N mu, ya kan? Nah, sehingga ini merupakan apa? Sudah merupakan perkalian dua fungsi non negatif kan? Ini saya bisa tuliskan juga menjadi 1/2 V pangkat N dikali 1 E pangkat setengah sigma xi kuadrat ya. Ini dikali E pangkat di sini saya bisa tuliskan menjadi N mu dikalikan 1/n sigma xi gitu ya, dibagi dengan E pangkat setengah N mu. Ya kan? Nah, oke. Nah, ini kan sebenarnya mu ini kan suatu konstan tertentu, dia suatu nilai gitu ya. Nah, sehingga ini kalau mau disederhanakan lagi juga bisa sih, cuman rasanya cukup ya sampai di sini karena kita juga sudah bisa menunjukkan bahwa ini saya bisa anggap sebagai V saya. Ini kan dia sebagai V saya dan ini sebagai psi saya. Gitu kan? Nah, karena V saya di sini dia tidak tergantung dari mu dan psi saya di sini tergantung dari mu dan berubah hanya melalui y saya. Y saya adalah u x1 x2 sampai dengan xn. Nah, y kita adalah x bar gitu ya. Sehingga bisa kita tuliskan ya. Sehingga di sini saya bisa tuliskan ya, karena dihasilkan faktorisasi V dan psi ya, dimana kita peroleh bahwa masing-masing merupakan fungsi non negatif ya. Psi ini non negatif kan, tidak tergantung dengan mu, dan kita juga peroleh bahwa psi non negatif dan berubah hanya melalui ini kan ya, sigma xi per n, tapi ya dia hanya berubah melalui sigma xi saja kan ya, karena 1/n-nya n ini kan suatu sudah tertentu gitu ya dari soal tadi sigma xi gitu ya. Ini berarti bahwa y sama dengan 1/n sigma xi itu merupakan statistik cukup untuk mu. Oke, silahkan diperhatikan lagi ya, kita sudah bisa menghasilkan ya faktorisasi dari V ya, I sama dengan 1 sampai N dari fxi dengan parameter mu, 1 gitu ya. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi dua perkalian V dan psi, di mana V ini dia fungsi non negatif dan tidak tergantung dari mu. Kemudian untuk psi di sini fungsi non negatif dan berubah hanya melalui sigma xi ya. Nah, sigma xi ini kalau saya tuliskan menjadi ini, dia kan
suatu fungsi dari U X1 sampai dengan Xn ya, atau tadi kita namai dengan Y sama dengan X bar gitu ya, yang melalui sigma XI ya. Ini berarti bahwa Y sama dengan 1/n sigma XI merupakan statistik cukup untuk mu gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ya, semoga apa yang saya jelaskan di sini dapat diterima dengan baik gitu ya, dapat dipahami. Nah, di sini kita sudah membahas ya dua metode, dua cara ya untuk menentukan statistik cukup. Nah, silahkan perhatikan mana yang menurut kalian paling mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang jelas dengan vektorisasi Neyman ini bisa dibilang dia lebih praktis karena kita tidak perlu menentukan fungsi distribusi dari Y terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih ya sudah menyaksikan, sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal statistika matematika selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.